Kenapa hampir di setiap sudut kota di Indonesia ada ormas? Mulai dari yang berbasis agama, adat, sampai yang nggak jelas tujuannya, tapi aktif minta jatah proyek. Kenapa ormas yang seharusnya jadi representasi masyarakat sipil malah sering jadi pemicu kekerasan? Apakah ormas sebenarnya memberi manfaat atau justru malah menjadi sumber masalah sosial dan politik? Di video ini kita akan mengupas tuntas sejarah ormas dari masa kolonial hingga reformasi. Mengapa jumlahnya begitu banyak? Kenapa mereka sering dikaitkan dengan premanisme? Pengaruhnya dalam dunia politik. Dan tentu saja, apa solusi terbaik agar ormas benar-benar bisa menjadi kekuatan positif bagi bangsa? Kenapa sejarah ormas di Indonesia bisa panjang dan kompleks? Jawabannya harus kita mulai dari masa kolonial, ketika masyarakat pribumi tidak punya ruang bebas untuk berpolitik. Pada masa penjajahan Belanda, rakyat Indonesia hidup dalam tekanan ekonomi, sosial, dan politik. Pemerintah kolonial melarang rakyat pribumi untuk berorganisasi secara bebas, terutama di bidang politik, karena takut akan munculnya gerakan perlawanan. Meski begitu, rakyat tetap berusaha membentuk kelompok-kelompok sosial yang disebut organisasi masyarakat atau ormas sebagai cara untuk bersatu dan memperjuangkan hak-hak mereka. Salah satu ormas pertama dan paling berpengaruh di masa kolonial adalah Sarekat Islam, SI, yang didirikan pada tahun 1912. Awalnya SI adalah organisasi perdagangan untuk pedagang muslim yang ingin melawan monopoli ekonomi Belanda dan Cina. Namun, Sarekat Islam berkembang menjadi wadah perjuangan sosial dan politik, menjadi embrio gerakan nasionalisme yang menuntut kemerdekaan Indonesia. Di sini kita melihat ormas tidak hanya berfungsi sosial, tapi mulai masuk ke ranah politik secara terbatas. Selain Sarekat Islam, ada juga Budi Utomo yang didirikan tahun 1908, organisasi pertama yang secara khusus mempersatukan pemuda-pemuda Jawa untuk pendidikan dan kebangkitan budaya. Ormas-ormas seperti ini menjadi cikal bakal gerakan kemerdekaan, meskipun ruang gerak mereka sangat dibatasi oleh rezim kolonial. Masuk ke era pendudukan Jepang, 1942 sampai 45. Ormas juga mengalami perubahan. Jepang menggunakan beberapa ormas untuk mengendalikan masyarakat, sekaligus memobilisasi dukungan mereka dalam perang. Ormas menjadi instrumen propaganda dan kontrol sosial, meskipun perannya tetap terbatas dan terkadang dipaksakan. Setelah proklamasi kemerdekaan 1945, ormas mengalami perkembangan pesat. Mereka menjadi ujung tombak dalam membantu negara muda ini membangun bangsa. Organisasi keagamaan, sosial, dan budaya tumbuh subur, mewakili beragam aspirasi rakyat. Namun, situasi politik berubah drastis saat Orde Baru berkuasa. Presiden Soeharto menerapkan kontrol ketat terhadap ormas melalui sistem yang disebut fusi organisasi. Pemerintah mengharuskan ormas bergabung dalam kelompok besar seperti Golkar demi mengendalikan potensi oposisi politik. Akibatnya, kebebasan ormas sangat dibatasi dan banyak organisasi dibubarkan atau dipaksa bergabung. Barulah setelah reformasi tahun 1998, kebebasan berorganisasi benar-benar dilepaskan. Ledakan jumlah ormas terjadi karena rakyat ingin mengekspresikan berbagai identitas dan aspirasi mereka secara bebas. Kini, Indonesia memiliki ribuan ormas dari berbagai bidang: agama, sosial, budaya, kepemudaan, sampai politik. Jadi, sejarah ormas Indonesia adalah cermin perjalanan bangsa dari penjajahan, perjuangan kemerdekaan, kontrol ketat Orde Baru, hingga kebebasan pasca reformasi yang membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berorganisasi. Kenapa jumlah ormas di Indonesia bisa membengkak sampai puluhan ribu? Jawabannya sesungguhnya sangat kompleks dan terkait dengan karakter sosial, politik, dan budaya bangsa ini. Pertama, Indonesia adalah negara yang sangat majemuk. Ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan adat istiadat, serta beragam agama dan kepercayaan yang hidup berdampingan. Setiap komunitas ingin punya wadah yang mewakili identitas dan kepentingan mereka, sehingga ormas menjadi pilihan alami untuk mengekspresikan hal tersebut.
Kedua, kebebasan berorganisasi yang diberikan pasca reformasi 1998 menjadi faktor utama ledakan ormas. Setelah puluhan tahun terkungkung di bawah Orde Baru, masyarakat akhirnya bisa membentuk ormas apa saja yang mereka inginkan tanpa harus melalui proses birokrasi yang berat. Ketiga, ormas juga kerap dipandang sebagai sarana strategis untuk mendapatkan pengaruh sosial dan politik. Elit politik dan ekonomi sering memanfaatkan ormas sebagai alat mobilisasi massa. Ormas bisa menjadi basis massa yang membantu mengamankan kepentingan tertentu dalam pemilu atau perebutan kekuasaan di daerah. Keempat, ketidakpastian dalam sistem politik formal membuat masyarakat mencari saluran alternatif untuk menyampaikan aspirasi. Karena jalur politik resmi sering dianggap sulit dan birokratis, ormas menjadi pilihan yang lebih mudah dan cepat. Namun, jumlah ormas yang begitu banyak juga menimbulkan problematika baru. Tumpang tindih fungsi, benturan kepentingan, dan persaingan antar ormas kadang memicu konflik. Belum lagi banyak ormas yang tidak jelas aktivitasnya dan sekadar dijadikan kendaraan oleh oknum untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Fakta ini menunjukkan bahwa ledakan ormas bukan hanya soal kebebasan, tapi juga soal pengelolaan dan pengawasan yang belum memadai dari pemerintah dan masyarakat. Kenapa ormas di Indonesia sering dikaitkan dengan praktik premanisme? Ini bukan sekadar stigma tanpa dasar. Ada beberapa faktor yang membuat ormas cenderung melakukan tindakan intimidasi dan kekerasan. Pertama, ormas kerap mengisi kekosongan peran negara dalam menjaga keamanan dan ketertiban di berbagai daerah. Ketika aparat keamanan tidak cukup efektif, ormas mengambil peran sebagai pengatur wilayah, menggunakan cara-cara keras dan kekuatan fisik yang bisa mirip premanisme. Kedua, politisasi ormas oleh elit kekuasaan menjadi pemicu utama. Ormas yang diorganisasi untuk kepentingan politik tertentu kadang dipakai sebagai alat mobilisasi massa dengan cara intimidasi dan tekanan terhadap lawan politik. Dalam konteks politik yang keras dan kompetitif, kekuatan fisik menjadi modal penting. Ketiga, banyak anggota ormas berasal dari kalangan sosial ekonomi yang lemah. Mereka yang kurang pendidikan dan kesempatan kerja lebih rentan terjerumus ke dalam perilaku preman untuk mencari pengakuan, perlindungan, atau sumber penghasilan. Keempat, lemahnya penegakan hukum dan sistem peradilan di Indonesia membuat ormas yang melakukan premanisme seringkali tidak mendapatkan sanksi tegas. Patronase politik dan jaringan kekuasaan juga membuat beberapa ormas merasa kebal hukum. Keadaan ini memperkuat image negatif terhadap ormas, membuat masyarakat takut dan meragukan fungsi positif mereka. Namun, penting diingat, tidak semua ormas bersifat preman. Banyak ormas yang aktif melakukan kegiatan sosial dan kemasyarakatan secara tulus. Hanya saja, kecenderungan premanisme tetap menjadi masalah serius yang perlu ditangani. Kenapa ormas punya pengaruh besar dalam politik Indonesia? Karena ormas adalah kumpulan massa yang bisa dimobilisasi untuk berbagai kepentingan. Di satu sisi, ormas menjadi saluran penting dalam demokrasi Indonesia. Mereka bisa menyuarakan aspirasi rakyat yang sering sulit tersampaikan lewat jalur formal. Ormas juga dapat membantu pemerintah dalam sosialisasi program, menjaga keamanan, dan menjadi penghubung antara masyarakat dan penguasa. Namun, di sisi lain, ormas sering diperalat oleh elit politik dan ekonomi sebagai alat kekuasaan. Mereka digunakan untuk memenangkan pemilu, mengintimidasi lawan politik, bahkan mengacaukan proses demokrasi. Politik identitas yang dibangun ormas terkadang memperuncing perpecahan sosial, memicu konflik horizontal. Ormas juga punya peran signifikan dalam dinamika politik lokal, di mana mereka menjadi penentu kemenangan kandidat tertentu dengan mobilisasi massa di akar rumput. Jadi, ormas adalah pisau bermata dua. Kalau dikelola dengan benar, mereka memperkuat demokrasi dan pembangunan sosial. Tapi kalau disalahgunakan, ormas menjadi sumber kerusuhan dan disintegrasi sosial. Kenapa ormas kerap terlibat dalam konflik sosial dan kerusuhan yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia? Fenomena ini bukan tanpa alasan. Ormas, sebagai kelompok massa yang memiliki basis sosial kuat,
seringkali menjadi aktor utama dalam memicu atau bahkan mengendalikan situasi ketegangan. Pertama, ormas seringkali memiliki loyalitas yang sangat tinggi terhadap kelompok identitas tertentu, baik itu berdasarkan suku, agama, atau wilayah. Dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, konflik identitas masih menjadi problem serius. Ormas menjadi pelindung dan pembela kelompoknya, sehingga bila ada isu yang menyentuh identitas tersebut, mereka mudah terprovokasi dan turun ke jalan. Kedua, ormas juga terkadang diperalat oleh kepentingan politik atau ekonomi untuk memicu kerusuhan demi keuntungan tertentu. Baik elit lokal maupun nasional bisa memakai ormas sebagai alat tekanan atau penggiring opini. Dengan mobilisasi massa yang kuat, ormas bisa menciptakan situasi chaos yang sulit dikendalikan. Ketiga, lemahnya penegakan hukum dan ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat membuat ormas merasa perlu mengambil alih pengamanan wilayah atau kelompoknya sendiri. Cara-cara kekerasan dan intimidasi pun sering digunakan sebagai solusi cepat. Namun, andai ormas bisa berperan sebagai mediator dan penenang ketegangan, bukannya justru memperparah konflik, situasi sosial kita bisa jauh lebih stabil dan harmonis. Kenapa peran ormas harus kita lihat juga dalam konteks perkembangan zaman, khususnya era digital dan globalisasi yang tak bisa dibendung? Di satu sisi, teknologi informasi membuka peluang besar bagi ormas untuk menyebarkan informasi, mengorganisasi kegiatan, dan membangun jejaring yang luas tanpa batas geografis. Ormas bisa lebih cepat menyampaikan aspirasi, memobilisasi dukungan, dan melakukan aksi sosial. Namun di sisi lain, kemudahan akses informasi juga membawa tantangan serius. Ormas rentan menjadi penyebar hoaks, provokasi, dan ujaran kebencian yang bisa memperuncing perpecahan sosial. Media sosial menjadi medan tempur baru, di mana ormas saling beradu pengaruh, kadang dengan cara yang destruktif. Selain itu, globalisasi membawa masuk ideologi-ideologi baru, yang kadang bertentangan dengan nilai-nilai lokal. Ormas harus mampu menyaring dan mengadaptasi informasi, agar tetap relevan dan konstruktif bagi masyarakat. Maka, ormas yang mampu memanfaatkan era digital secara positif dan kritis bisa menjadi agen perubahan sosial yang powerful, sekaligus menjaga nilai-nilai budaya dan keutuhan bangsa. Kenapa masalah ormas yang cenderung ke premanisme dan politisasi ini sulit diberantas? Karena masalahnya bukan hanya di ormas itu sendiri, tapi juga dalam sistem yang mengatur mereka. Solusi pertama adalah penegakan hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu. Negara harus berani bertindak tegas terhadap ormas yang melakukan kekerasan dan pelanggaran hukum, agar mereka sadar bahwa kekuasaan tidak bisa dibangun dengan intimidasi. Kedua, pemerintah perlu memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap ormas. Harus ada aturan main yang jelas, termasuk mekanisme pembubaran ormas yang melanggar hukum dan norma sosial. Ketiga, pendidikan politik dan sosial bagi anggota ormas wajib ditingkatkan. Mereka harus paham bahwa ormas seharusnya menjadi wadah untuk membangun masyarakat, bukan alat kekerasan atau kekuasaan. Keempat, pemberdayaan ekonomi dan sosial untuk anggota ormas bisa mengurangi ketergantungan mereka pada cara-cara premanisme. Dengan kesejahteraan yang lebih baik, mereka tidak lagi mencari pengaruh melalui kekerasan. Terakhir, masyarakat sipil dan media harus aktif mengawasi pergerakan ormas agar tetap pada jalur yang benar. Jadi, kenapa ormas di Indonesia selalu jadi fenomena yang kompleks dan penuh tantangan? Dari sejarah panjangnya, banyaknya jumlah ormas, kecenderungan premanisme, sampai pengaruh politiknya, kita bisa lihat bahwa ormas bukan cuma soal organisasi masyarakat biasa. Menurut kamu, langkah mana yang paling penting untuk membuat ormas menjadi kekuatan positif di Indonesia? Apakah mungkin ormas bisa lepas dari stigma negatif dan berkontribusi nyata bagi kemajuan bangsa? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Kita diskusi bersama. Sampai jumpa di konten berikutnya.